Karena kalau dia membaca Al-Quran pakai terjemahan, dia tidak membaca Al-Quran. Dia membaca terjemahan. Oleh wajib belajar bahasa Arab bagi orang yang ingin belajar agama. Wajib di sini maksudnya bukanlah perintah pimpinan, berbeda dengan perintah Allah. Apa yang harus Anda pilih kira-kira? Perintah apa hukum belajar bahasa Arab bagi orang non-Arab? Apakah sampai kepada wajib, Ustaz? Belajar bahasa Arab bagi orang yang non-Arab, kalau dikatakan wajib, aneh. Berarti orang yang tidak belajar bahasa Arab, dia berdosa selagi tidak pandai bahasa Arab. Dan untuk ini, nggak ada ulama yang mengatakan orang yang tidak pandai bahasa Arab artinya berdosa. Nggak ada. Nggak ada. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa hukumnya wajib. Kalau sekiranya yang ditanyakan adalah wajib yang apabila tidak dipelajari berarti berdosa. Bukan wajib yang seperti itu. Naam, ada lafaz wajib bagi para ulama dari perkataan para ulama tentang belajar bahasa Arab. Mereka mengatakan orang ingin mendalami agamanya, wajib bagi dia untuk belajar bahasa Arab. Namun wajib di sini bukanlah wajib dalam arti kata dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi wajib dalam bahasa Arab yang seperti ini redaksinya, maknanya adalah harus. Orang yang mau belajar agama dengan baik harus pandai bahasa Arab, harus mengerti bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak mungkin dia memahami agama dengan baik kalau tidak memakai bahasa aslinya Al-Quran. Bahasa aslinya hadis Nabi SAW akan sangat singkat pemahamannya. Manakala dia belajar agama pakai bahasa terjemahan. Karena kalau dia membaca Al-Quran pakai terjemahan, dia tidak membaca Al-Quran. Dia membaca terjemahan. Oleh karena itu pahalanya pun tidak sama. Dan dia akan sulit memahami sedalamnya Al-Quran kalau dia hanya membaca terjemahan. Dan alangkah banyaknya kita bertemu kaum muslimin dan muslimat membaca terjemahan, nggak ngerti apa maksudnya, padahal yang dibaca terjemahan. Oleh karena itu, wajib belajar bahasa Arab bagi orang yang ingin belajar agama. Wajib di sini maksudnya bukanlah kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa, tapi wajib di sini maksudnya harus belajar bahasa Arab. Seorang dokter di Belanda, cerdas luar biasa, mempelajari Al-Quran menurut dia, dan dia menyatakan Al-Quran ini karangan Muhammad. Dan dia mengajak debat siapapun umat Islam yang mau debat dengan dia. Qadarullah suatu saat Raja Faisal datang ke Belanda. Kemudian dia mengajak Raja Faisal untuk debat, untuk diskusi ilmiah, untuk keyakinan dia bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, tapi karangan Muhammad. Raja Faisal bertanya kepada orang tersebut, seorang dokter dari Belanda, cerdas, pakai apa Anda belajar Al-Quran? Orang itu mengatakan, saya belajarnya dari terjemahan bahasa Belanda. Kata Raja Faisal, Anda ditipu oleh bahasa Anda sendiri. Sang dokter heran dan mengatakan, apa yang Anda maksud? Al-Quran tidak sama dengan apa yang ada di terjemahan itu. Saya baru mau diskusi sama Anda, kalau Anda belajar Al-Quran pakai bahasa asli Al-Quran, yaitu pakai bahasa Arab. Baru saya mau diskusi dengan Anda. Namun selagi Anda tidak pandai bahasa Arab, percuma saya diskusi, karena Anda tidak mengerti Al-Quran, yang dia adalah firman Allah dan kitab sucinya kami, umat Islam. Akhirnya dokter penasaran, kemudian dia belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arab, kemudian dia setelah merasa dirinya cukup mumpuni bahasa Arab, kembali dia mempelajari Al-Quran. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudaraku, pernahkah Anda melihat orang membaca terjemahan surah Al-Fatihah menangis? Pernahkah Anda menyaksikan ada orang membaca terjemahan Al-Fatihah lalu menangis? Terkesan dengan arti yang dalam yang ada di dalam Al-Fatihah? Nggak ada, karena terjemahan, bukan Al-Fatihah. Namun, terlalu banyak air mata yang telah mengalir ketika membaca Al-Fatihah. Begitu dalam makna Al-Fatihah, begitu hebat makna Al-Fatihah, dan telah banyak air mata yang mengalir ketika membaca Al-Fatihah. Karena saking dalamnya firman Allah di dalam Al-Quran, yang terkandung di dalam Al-Fatihah itu. Tadabburnya membuat air mata mengalir. Mentadabburnya membuat kita tidak pernah putus akan kandungan maknanya. Namun itu tidak pernah ada di dalam kandungan terjemahan Al-Fatihah. Karena memang yang satu perkataan makhluk, yang satu firman ilahi, yang satu kata-kata Allah, yang satu terjemahan dari bahasa manusia. Wah, tidak mungkin firman-firman Allah, kalam-kalam ilahi sama dengan terjemahannya. Maka ketika orang membaca Al-Quran, banyak yang menangis. Ketika orang membaca terjemahan, belum ada satupun yang kita dengar, kita saksikan menangis. Oleh karena itu, kita yang ingin memahami Al-Quran, wajib pakai bahasa Arab. Maksudnya bukan kalau ditinggalkan menjadi dosa, tapi wajib maknanya di sini adalah harus
harus pakai bahasa Arab, harus mengerti bahasa Arab untuk bisa mendalami Al-Quran dengan baik dan benar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Afwan, ana mau bertanya Ustadz. Ana seorang bekerja di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok, Ustadz. Kebetulan di sini memakai sistem semi polisi, Ustadz, dan dalam minggu ini akan ada kunjungan dari jenderal ke kantor. Dan ana disuruh untuk memotong jenggot ana oleh pimpinan, Ustadz. Apa sikap yang harus ana lakukan, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Kalau perintah pimpinan berbeda dengan perintah Allah, apa yang harus Anda pilih kira-kira? Perintah Allah atau perintah pimpinan? Apa yang harus Anda terima? Apa yang harus Anda lakukan? Allah melalui Rasulnya mengatakan pelihara jenggot. Dan Anda melalui pimpinan datang perintah mencukur jenggot. Ada dua perintah di sini. Perintah pertama datang dari Allah melalui Rasulullah, pelihara jenggot. Perintah kedua datang dari pimpinan, dia manusia. Jangan cukur jenggot. Silahkan pilih sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hendaknya yang kita lakukan bila banyaknya lelaki yang mengganggu di sosial media, Ustadz? Apa hendaknya kita lakukan, Ustadz? Syukron wa jazakallahu khairan, Ustadz. Gampang sekali, keluar dari media sosial. Keluar dari sosial media supaya tidak diganggu laki-laki. Jadilah kayak nenek-nenek kita dulu yang tidak punya media sosial, aman hidupnya. Wallahu a'lam. Syukron, Ustadz, atas jawabannya dan juga penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk, kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Umu Wiwin. Ya, silakan ibu pertanyaan. Saya mau bertanya, apa hukumnya seseorang mengangkat anak dari bayi, terus sudah besar, apakah ini yang diangkat anak perempuan? Apakah boleh bapaknya setelah dia hasil balik boleh bapaknya memegang dia, kan padahal itu bukan mahramnya. Ibu sudah ada jawabannya. Itu kan bukan mahram kata ibu. Itulah jawabannya. Jadi tidak boleh dipegang apa diapain gitu, Pak? Dinikahi boleh sama bapaknya. Oh, berarti nggak boleh. Misalnya dia dalam keadaan bersedih. Nggak boleh. Haram hukumnya. Dia dan anak-anak yang lain di gadis-gadis yang di jalanan sama hukumnya secara syariat. Nggak boleh. Haram hukumnya. Melihat aurat dia haram, bersafar bersama dia haram, duduk satu ruangan bersama dia haram, apalagi memeluknya, apalagi memegangnya, apalagi menciumnya. Oh, saya anggap anak saya sini nggak bisa. Agama adalah agama, perasaan adalah perasaan. Perasaan yang beda dengan agama harus dicampakkan. Oh, saya udah angkat dari kecil mengangkat anak haram secara syariat. Nggak boleh secara syariat, diharamkan dalam syariat kita mengangkat anak. Namun kita terlanjur melakukan yang diharamkan itu. Cara tobatnya, tinggalkan. Kembalikan dia kepada ibu aslinya, ayah aslinya. Kalau ayah aslinya tidak ada, tidak lagi ketemu, karena dari dulu memang diputuskan hubungan, masukkan dia ke asrama, sesama perempuan. Kalau laki-laki, sesama yang laki-laki kita biayai. Namun jangan dia masuk ke dalam keluarga kita, sehingga aurat kita kelihatan oleh dia, aurat dia kelihatan oleh lelaki yang ada di rumah kita yang bukan mahramnya. Jangankan untuk saya katakan tadi bahwa suami ibu halal nikah dengan dia. Apakah mungkin secara syariat halal nikah dengan anak sendiri? Enggak. Tapi karena itu bukan anak. Kalau dia tetap ingin dia tinggal di sana, nikahi anak itu. Nah.